Yang membedakan IMM dengan organisasi kemahasiswaan lainnya itu apa, Mas Ari? Pembedanya jelas sih pasti, Mas. Kita kan, punya concern atau fokusnya masing-masing di gerakan mahasiswa itu sendiri. Dan kalau IMM ini memang kita fokusnya ya bagaimana mengupayakan agar cita-cita dari Muhammadiyah ini sendiri bisa tercapai, makanya kita Muhammadiyah membentuk namanya IMM itu sendiri. Visi misinya sebenarnya apa dari IMM sendiri, Mas Ari? Kita lagi fokus di soal politik, Oke. ekonomi, dan mengembangkan soft skill atau SDM dari kader-kader itu sendiri sih. Ya, misal di tahun politik ini bagaimana IMM menjadi penengah agar polarisasi seperti tahun-tahun politik sebelumnya itu tidak terjadi lagi. Nah, itu yang dipelajari seputar apanya, dari sisi apa tuh, Nah, Mas itu. Ari? Jadi nanti kita akan mengaitkan soal Islam ini, kan dia mengajarkan semuanya sebenarnya, kalau kita bisa bilang soal bagaimana Islam memandang soal lingkungan, bagaimana soal Islam memandang kepemimpinan dan lain sebagainya. Dalam pengaplikasian untuk pemahaman yang sama ke seluruh keluarga Muhammadiyah, terutama yang di bawah DPD IMM DKI, Ya. itu gimana tuh menyampaikan konsep ini dan pelaksanaannya? Kita merupakan negara yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama, maka sangat penting di masing-masing diri kita mahasiswa untuk mengedepankan nilai-nilai toleransi tersebut. Pak Boy berpesan bagaimana peran mahasiswa untuk membantu kinerja-kinerja di BNPT ini sendiri, khususnya IMM DKI Jakarta dan BNPT berkomitmen untuk bersama-sama kita bagaimana mensosialisasikan atau mengedukasikan kepada kader-kader IMM DKI Jakarta khususnya dan para mahasiswa umumnya bahwasannya kita pentingnya sikap toleransi dalam beragama, dalam menyikapi suatu hal dan lainnya. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Saya Bayu Oktara senang sekali bisa menyapa Anda tentunya dalam podcast Cafe Toleransi yang akan membahas berbagai hal yang menarik dan kali ini seputar mahasiswa. Seperti kita ketahui, mahasiswa ini merupakan salah satu kelompok yang paling aktif dan vokal, terutama dalam menyuarakan pendapat dan juga kritik terhadap berbagai macam isu di Indonesia. Salah satunya melalui aksi unjuk rasa. Dan hingga saat ini keidentikan tersebut masih dipegang oleh para mahasiswa. Berbekal jaket alma mater sebagai identitas lembaga pendidikan tempat mereka bernaung hingga menciptakan lautan warna yang berisi aspirasi. Beberapa organisasi mahasiswa pun turut hadir dan tercipta sampai saat ini sebagai wadah dan juga jembatan untuk bisa berkolaborasi dengan banyak stakeholder. Salah satunya adalah IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Apa saja yang menjadi fokus dan tujuan teman-teman yang tergabung dalam IMM? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saat ini saya sudah bersama seorang pemuda mahasiswa yang sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan hingga beliau didaulat menjadi Ketua Umum DPD IMM DKI Jakarta. Langsung saja kita sapa Hari Harhab. Apa kabar Mas Hari? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah, kabar baik Mas Bayu. Mas Masya Bayu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa ketemu langsung dan bisa ngobrol. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Mas ya. Terima kasih kita udah diundang ini Mas. Dengan senang hati. Oke, untuk selanjutnya kami mohon izin agar bisa melepas masker. Yang jelas seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan sesuai ketentuan dan juga sudah divaksin booster agar pesan yang tersampaikan bisa terdengar jelas. Maka kita buka lepas aja, masker dulu ya Mas ya. Oke. Nah, untuk mengawali obrolan hari ini boleh dong Mas Ari cerita dulu nih sebenarnya IMM itu apa? Sobat Damai juga mungkin ada yang belum tahu ini sebenarnya apa pembeda IMM dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan lainnya. Silakan Mas Ari. Iya, terima kasih Mas Bayu. Jadi kalau IMM dari namanya kan kita udah tahu ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke. Nah, jadi kita IMM ini merupakan organisasi kemahasiswaan yang menjadi anak kandung dari Muhammadiyah. Muhammadiyah kan kita pasti udah
sama-sama tahu lah Muhammadiyah itu apa dan segala macamnya. Jadi kalau di Muhammadiyah itu dia memang punya beberapa organisasi anak atau ortom kalau bahasa di Muhammadiyah itu, seperti kalau misal di lingkungan pelajar itu ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kalau di keperempuanannya itu ada Nasihatul Aisyah, kalau di pemuda ada Pemuda Muhammadiyah. Nah, di mahasiswa Muhammadiyah itu membuat wadah yang namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, jadi kita mewadahi kader-kader atau mahasiswa yang ingin concern atau fokus di memahami soal bagaimana gerak Muhammadiyah, bagaimana pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan bagaimana pemikiran Muhammadiyah itu sendiri, ya bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Secara struktural dari tingkat pusat sampai ke cabang atau ranting gitu? Kalau kita itu ada dari tingkatan pusat, yang pertama itu DPP, baru ada DPD juga. DPD ini tingkatan provinsi ya Mas ya. Baru ada juga cabang. Cabang itu biasa dia kabupaten kota. Tingkatan kabupaten kota, dan juga ada komisariat. Nah, oleh komisariat itu biasanya per kelurahan atau per universitas. Jadi nanti dia emang terstruktur agak rapi lah. Jadi DPP, DPD, pimpinan cabang, dan pimpinan komisariat. Oke, yang membedakan IMM dengan organisasi kemahasiswaan lain itu apa, Mas Ari? Pembedanya jelas sih pasti, Mas. Kita kan punya concern atau fokusnya masing-masing di gerakan mahasiswa itu sendiri. Dan kalau IMM ini memang kita fokusnya ya bagaimana mengupayakan agar cita-cita dari Muhammadiyah ini sendiri bisa tercapai. Makanya Muhammadiyah membentuk namanya IMM itu sendiri. Oke, kemudian kalau begitu kokohnya dan juga udah firm gitu strukturnya dari tingkat pusat sampai ke komisariat, visi misinya sebenarnya apa dari IMM sendiri, Mas Ari? Kalau visi misi IMM DKI Jakarta khususnya sekarang ini, Mas, betul. Kita ini memang fokusnya saat ini ada 3 sih kita. Bagaimana ini kan ada jenjang kepengurusan juga kita itu sebagai saya ketua umum sekarang ini nggak selamanya jadi ketua umum, tapi hanya sampai periode 2024 gitu nanti. Nah, di kepengurusan sekarang, kepemimpinan sekarang itu karena kita periodisasinya dari 2022 sampai 2024, ini kan kita melewati tahun politik lah ibaratnya. Jadi masing-masing periode punya misi sendiri ya. Iya, biarpun ada visi misi IMM-nya sendiri juga, tapi kalau saya khususnya sekarang di periode sekarang ini kita lagi fokus di soal politik, ekonomi, dan mengembangkan soft skill atau SDM dari kader-kader itu sendiri sih. Ya, misal di tahun politik ini bagaimana IMM menjadi penengah agar polarisasi seperti tahun-tahun politik sebelumnya itu tidak terjadi lagi. Kira-kira seperti itu sih. Oke, berarti melalui berbagai macam kegiatan intinya adalah supaya bisa melewati tahun-tahun politik yang katanya panas ini dengan smooth sailing, dengan lancar gitu ya. Kita dengar juga salah satu kegiatan yang dibuat adalah ngaji Yasin bulanan atau Hayasinau bulanan. Oh iya. Nah, itu gimana? Ceritain dong Mas, kegiatannya gimana? Terus apa tujuannya sebenarnya dari kegiatan ini? Ya, kita emang baru launching sebenarnya programnya itu kemarin, Mas. Hayasinau bulanan atau kalau disingkat itu Yasinan. Hayasinau bulanan, Yasinan. Jadi Hayasinau bulanan kan dia terdiri dari 3 bahasa ya. Haya itu dari bahasa Arab kita ambil, atau artinya itu ayo atau mari, suatu ajakan lah. Kalau sinau itu kan dia dari bahasa Jawa. Jadi artinya belajar. Nah, bulanan kan bahasa Indonesia kan. Jadi itu kira-kira mari atau ayo belajar bulanan. Jadi kadang memang kalau orang yang ngerti Yasinan ini kan bukan Muhammadiyah banget lah ibaratnya. Lebih identik dengan kawan-kawan di organisasi sebelah gitu. Tapi ini kita mau buat Yasinan ala IMM. Jadi kita nantinya itu, karena ini kemarin kita baru launching, nantinya ke depan Yasinan itu akan kita roadshow atau kita gilir ke masing-masing cabang tadi yang di bawah naungan DPD DKI. Selanjutnya kita akan semacam buat pengajian. Jadi sebulan sekali kita roadshow ke masing-masing cabang. Salah satu tujuannya tentu yang paling utama silaturahim kan. Silaturahim dari DPD ke pimpinan cabang masing-masing di DKI Jakarta. Dan juga itu nanti kita semacam buat fokus kita untuk mempelajari soal keislaman. Nah, itu yang dipelajari seputar apanya? Dari sisi apa tuh? Nah,
Itu nanti banyak sih Mas tentunya. Itu kan dari bidang terkait yang membawahi soal Yasinan ini sudah membuat silabus-silabusnya. Jadi nanti Oke. kita akan mengaitkan soal Islam ini kan dia mengajarkan semuanya sebenarnya kalau kita bisa bilang soal bagaimana Islam memandang soal lingkungan, bagaimana soal Islam memandang kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, itulah nanti yang akan kita kaitkan dan kita beri pemahaman ke kader-kader, dan ini bukan hanya untuk kader Yasinan Nah itu ini. dia, yang boleh datang hanya warga Muhammadiyah atau untuk umum juga bisa datang? Nah kita sebenarnya terbuka untuk umum ini. Ini Oke. layaknya oksigen yang kita hirup gratis dan boleh untuk semua ibaratnya. Wow, menyenangkan. Ini salah satu program dari IMM. Iya. Berarti ada program-program lain. Yes, Apa aja Mas Ari? Sebenarnya kita, ya itu tadi yang saya bilang banyak beberapa ini kita, dan salah satunya Yasinan itu, dan juga nanti juga kita akan soal di ekonominya, bagaimana kita kan sama-sama merasakan dampak dari COVID-19 yang mungkin saat ini juga masih terjadi. Jadi sekarang kan mahasiswa ini mungkin agak terdampak juga lah bagi harga kosan dan segala macamnya. Nanti kita ajarkan mahasiswa ini, kader-kader untuk kreatif agar membuat UMKM. Kita awali dengan pelatihan UMKM, pembuatan bagaimana membuat suatu produk yang menarik dan layak dijual dan memiliki peminat begitu. Nah, nanti kemudian kita festivalkan. Kita bakal adakan festival UKM dan segala macamnya untuk kader IMM DKI. Oh gitu. Jadi selain ada pengajian yang mengkaji hal-hal yang keislaman, ada juga pemberdayaan ekonomi masyarakat warga Muhammadiyah yang terkena dampak gitu. Iya, benar-benar Mas. Ini semuanya dilakukan dan diinisiasi sama teman-teman mahasiswa berarti? Iya, dari IMM DKI. Soalnya kan Mas ya, kalau kita hanya kalau Sinau Bulan atau Yasinan itu kan kita menambah nutrisi otak lah ibaratnya. Selain nutrisi otak kan nutrisi kantong juga perlu kita tambah. Nah, itulah pelatihan ekonomi UMKM itulah untuk menambah nutrisi kantong mahasiswa itu sebenarnya. Nah, ini penting sekali Mas Hari, karena beberapa kali kejadian obrolan bersama kawan-kawan yang meneliti soal radikalisme, terorisme, itu salah satu penyebabnya karena kantong yang tidak terisi kan. Nah, kalau melihat dari statement Mas Ari juga bisa dikaitkan, karena ini yang menjadi sorotan DPD IMM DKI Jakarta mengenai keberagaman beragama dan juga konsep moderasi beragama. Ya kan? Nah, ini mungkin pemahaman ini nih yang kadang-kadang orang suka salah kaprah, salah paham. Sebenarnya kalau menurut Mas Ari sendiri, yang dimaksud konsep moderasi beragama tuh seperti apa sih Mas? Iya, moderasi beragama ini kan memang belakangan lagi banyak diperbincangkan Mas ya. Dan sebenarnya ini memang perlu kita banyak diskusikan karena banyak mispersepsi atau salah pemahaman terkait moderasi beragama ini. Sebenarnya kan moderasi beragama ini kalau kita lihat ya bagaimana cara berperilaku, cara pandang, kelakuan kita sebagai umat yang beragama itu mengajarkan kita seperti itu sebenarnya, bukan. Nah, berarti ini kan sebenarnya kita selaku umat yang beragamanya itu yang dimoderasikan, bukan agamanya ini. Bukan Islamnya yang dimoderasi, tapi bagaimana kita menjalankan. Berperilaku sebagai agama. Nah, kalau di Islam itu kan ini dikenal dengan Islam wasatiyah sebenarnya. Banyak juga dalil-dalil yang mengatakan, yang sudah menyampaikan soal itu. Salah satunya di surat Al-Baqarah 143 itu ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada. Nah, ini kan kata wasat ini beberapa ulama ada yang menafsirkan itu sebagai kaum tengahan, di tengah-tengah, tidak berimbang antara kanan dan kiri. Makanya kalau kita di sepak bola, nah ini agak miris sebenarnya kita bahas sepak bola kita sekarang Mas ya. Di sepak bola itu ada istilah namanya wasit. Wasit itu kan dia di tengah-tengah ya, tidak berimbang antara klub yang A atau klub yang B. Nah, tapi ada juga beberapa kalangan yang menafsirkan bahwasannya wasat ini tadi dia bagaimana bisa bertindak adil. Kalau ini sudah diibaratkan sebagai hakim berarti ya. Kalau hakim ini kan dia harus berani berada jelas posisinya, dia harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kalau di Islam ini kan benar dan salah ini kita
yang hak dan yang batil gitu. Mhm. Nah, lantas kadang nih jadi pertanyaan antara tengahan atau adil ini mana yang lebih benar? Jawabannya sebenarnya sama-sama benar semuanya. Antara tengahan atau adil ini ya kita menyesuaikan situasi dan kondisinya seperti apa. Mhm. Kalau kita dihadapkan dengan dua kebenaran yang sebenarnya sesama-sama benar ini, ya sifat kita ya di tengah. Bagaimana kita tidak juga menyalahkan satu pihak atau dan membenarkan pihak yang lain, tapi kita berada di tengah. Bagaimana kebenaran ini berada di tengah-tengah. Nah, atau ketika kita bersikap adil, ketika kita dihadapkan antara suatu yang hak dan yang batil, ya sikap kita harus jelas sebagai umat Islam gitu. Kita harus berpihak kepada yang hak ini sendiri. Kira-kira seperti itu sih Islam wasatiyah itu ya sebenarnya kalau kita implementasikan di kehidupan nyata itu suatu yang indah, Mas. Iya, karena berarti tidak ada yang dikorbankan kan di Iya, situ ya. iya. Dan semua mendapatkan keadilan Yes, gitu. iya. Nah, itu pengaplikasiannya dalam tataran aplikasi kadang-kadang suka berbeda di dalam dibandingkan perencanaan. Konsep udah oke. Oh iya. Dalam pengaplikasian untuk pemahaman yang sama ke seluruh keluarga Muhammadiyah, terutama yang di bawah DPD IMM DKI. Iya. Itu gimana tuh menyampaikan konsep ini dan pelaksanaannya? Ya sebenarnya kan kalau kita beragama ini saya sih selalu meyakini Mas ya. Hadirnya agama itu selalu membawa nilai-nilai universal sebenarnya. Seperti nilai-nilai keadilan, kita peduli sama manusia, bukan hanya sama manusia makan kadang. Sama makhluk hidup pun kita harus peduli. Hewan, tumbuhan dan segala macamnya. Nah, yang perlu kita jaga itu sebenarnya. Agama apapun saya yakin itu dia sangat peduli terhadap nilai-nilai universal ini. Nah, masalahnya kan sekarang ini ketika agama ditarik-tarik atau dibawa menjadi kepentingan sebuah kelompok tertentu. Agama menjadi bisa dibilang bahan jualan atau dagangan. Inilah yang kadang-kadang membuat perilaku umat beragama itu bergeser. Yang awalnya kita mengedepankan nilai-nilai universal menjadi bagaimana agama hanya menguntungkan pihaknya saja. Mas Ari masih melihat praktek-praktek itu di Indonesia? Ya saat ini ya kita harus mengakui ya itu masih ada sebenarnya. Waduh, kita ngopi dulu Mas kalau gitu. Suka kopi atau suka teh Mas? Kita kalau aktivisnya ngopi terus sih Mas. Ngopi terus ya? Waduh. Kita seruput Mas ya. Silakan. Nih di Cafe Toleransi ini emang kopinya dahsyat macem-macem nih. Ada yang dari Kerinci, ada yang Toraja. Iya. Mas Ari ada referensi sendiri nggak? Atau apa aja? Kalau saya ini kopi apa aja masuk Mas. Dari yang sasetan sampai kopi-kopi yang beneran. Ini kan kalau sasetan nggak bener itu. Ya bener juga, cuma beda kali konsepnya. Soalnya kan kalau ngeliat dari Instagram Mas Ari kan suka traveling nih. Ya bener gak sih? Oh iya. Berarti kan di stalking gue Instagram saya ini ya. Oh iya dong. Kan dipelajari backgroundnya. Berarti suka ngopi di tempat-tempat waktu lagi jalan-jalan. Penasaran nggak coba kopi lokalnya gitu? Oh iya kadang begitu sih. Cuman kan ya nggak harus kayak tren sekarang kopi senja. Kopi saya biasa aja sih. Kapan aja ngopi ibaratnya. Kalau emang lagi mau ngopi ya ngopi. Nggak harus kopi di waktu-waktu ini nggak juga. Gitu. Lebih suka pantai atau gunung? Kalau ngopi kan biasanya gunung ya? Enggak juga? Enggak juga, di pantai juga yang es sih biasanya kalau di pantai. Boleh aja ya es kopi. Oke. Mas Ari ini Sobat Damai saat ini tercatat sebagai mahasiswa pasca sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah kan tugas-tugas seorang mahasiswa pasca sarjana dengan berbagai macam diskusi, lalu kemudian esai, persiapan tesis, ditambah lagi kegiatan sebagai ketua DPD IMM. Iya. Mengatur waktunya sejauh ini menghadapi kendala nggak sih? Ya, kalau saya sih alhamdulillahnya Mas ya, dulu saya SMP dan SMA itu saya di pesantren. Pesantren di Banten, Manahijus Sadat namanya. Dan kita kalau di pesantren itu dulu emang udah digembleng untuk disiplin waktu, bagaimana kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu udah diatur waktunya. Cuman iya, memang pada saat itu ya kita ngerasanya berat waktu jadi santrinya itu kan. Tapi setelah sekarang ini yang saya dihadapkan dengan harus kuliah, organisasi, dan ada juga kehidupan pribadi dan segala macamnya begitu kan. Udah terbiasa membagi waktu itu sendiri, bagaimana dari jam
dari bangun tidur jam segini dan segala macamnya ngapain, ada 2 jam untuk ngerjain tugas dalam sehari, misalnya ada waktu-waktu untuk ngopi sama kawan-kawan. Masih ada juga ya, semuanya diatur sedemikian rupa Iya. tapi semuanya bisa berjalan maksimal. Ya, alhamdulillahnya karena disiplin waktu yang pernah digembleng waktu di pesantren dulu. Dari ibaratnya. SMP SMA Iya. dulu ya. Ya saya tahu sih, maksudnya inget juga waktu jadi santri waktu Iya, itu rasanya gimana. Seperti 3 tahun tuh waktu itu, bagaimana cara ngatur waktu, udah gitu diajar untuk berorasi. Iya. Makanya nggak heran kalau jebolan pesantren jadi ketua organisasi seperti Mas Ari. Boleh dini nggak Mas Ari? Kan sebagai ketua organisasi nih biasanya membakar semangat. Apalagi mahasiswa tuh sekarang tuh, ya bukan sekarang juga, dari Iya, zaman iya. saya jadi mahasiswa juga dulu, saat ada terasa ketidakadilan atau ada aspirasi yang harus disampaikan, salah satu langkah yang biasa diambil adalah unjuk rasa Oh iya. dengan orasi. Boleh nggak Mas praktekin berorasi pendek aja, Iya. menyampaikan tentang ekstremisme, bagaimana mencegah ekstremisme dan intoleransi. Nih, Gimana mencegah dua hal tersebut? siap. Sambil duduk aja slow aja Duduk gitu Mas. aja, Mas. Duduk nggak aja. usah. Oke. Aduh, ini kalau orasi nggak ada masanya ini agak kakok sebenarnya. Oke. Coba deh saya berupaya ini ada masa aja ibaratnya ya. Iya. Ini Mas di depan semua Iya. sudah menyaksikan nih Mas. Baik, hidup mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa khususnya kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saat ini kita perlu atau penting kita untuk mengedepankan nilai-nilai toleransi karena khususnya kita selaku mahasiswa yang berada di Indonesia, kita merupakan negara yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama, maka sangat penting di masing-masing diri kita mahasiswa untuk mengedepankan nilai-nilai toleransi tersebut. Mungkin itu aja kali Mas, singkat pendek. Mantap. Singkat, padat, jelas, clear Yes. pesannya. Ya. Nah kalau berorasi seperti itu tuh memang semuanya selalu harus dikonsep dulu atau barengan sama ada tim untuk penyusun orasi atau gimana biasanya? Kalau orasi itu kan kita by isu ya biasanya yang paling tergantung isunya apa yang mau diperjuangkan aksi gitu itu ya. ya. Makanya yang paling penting tuh kita isunya dan kita kan mahasiswa tuh sebelum aksi itu ada diskusi, kajian mendalam dan segala macamnya. Makanya kadang agak keliru lah, bukan salah ya. Saya keliru bilangnya kalau mahasiswa itu hanya tahu aksinya aja, tapi kondisi sebelum aksinya tuh mereka nggak lalu itu ya sangat disayangkan. Jadi kan aksi ada diskusi, kajian itu kan sebagai wadah untuk memperdalam bagaimana pemahaman kita soal isu yang mau kita angkat ini nih. Sepakat. Jadi Iya. pada saat melakukan aksi atau menyampaikan aspirasi memang sudah tahu nih Yes, akar permasalahannya iya. apa gitu ya. Mhm. Bicara soal diskusi, baru-baru ini kan DPD IMM DKI Jakarta terlibat diskusi yang cukup panjang dengan BNPT. Oh iya. Ya kan? Nah itu untuk memulai dan menjalin silaturahmi dan lain-lain. Boleh dijelasin nggak apa nih yang dibahas? Nih kita kepo lagi. Kita pengen tahu. Boleh nggak sih kita tahu apa Iya. yang dibahas dalam Ya diskusi kemarin tersebut? alhamdulillah kita diterima silaturahim ya. Banyaklah diskusi yang kita bahas dengan langsung oleh kita diterima alhamdulillah langsung diterima oleh kepala BNPT Pak Boy. Mantap. Jadi itu kita diterima sekitar hampir 1,5 jam lah diskusi panjang kita. Jadi bagaimana kita minta Pak Boy berpesan bagaimana peran mahasiswa untuk membantu kinerja-kinerja di BNPT ini sendiri khususnya. Karena yang kita lihat Mas, berdasarkan survei PPIM UIN Jakarta, kampus saya, dan walaupun itu kalau nggak salah surveinya di tahun 2021 ya, kalau saya nggak salah ya, nanti mohon dikoreksi, itu sekitar 5%, kurang lebih 5 sekian persen mahasiswa itu bisa dikatakan bersikap intoleran. Wow. Nah ini kan kalau kita lihat 5% ini kan memang angka yang kecil gitu kan. Cuman kalau ketika dikalkulasikan dengan jumlah Banyak turunannya loh. itu sangat banyak, bisa Betul. puluhan atau mungkin ratusan ribu itu. Dan jumlah segitu bisa berkembang lagi teman-teman. Iya, makanya kita IMM DKI Jakarta dan BNPT berkomitmen untuk bersama-sama kita bagaimana mensosialisasikan atau mengedukasikan kepada kader-kader IMM DKI Jakarta khususnya dan para mahasiswa umumnya bahwasannya kita pentingnya sikap toleransi
dalam beragama, dalam menyikapi suatu hal dan lainnya. Itu sih Mas. Oke, dan dalam diskusi tersebut apa rekomendasi atau kesepakatan yang bisa mungkin menghasilkan rencana kerja ke depannya gitu? Ya itu memang kita sudah bahas beberapa kira-kira program apa yang bisa kita kerjasamakan. Nah, salah satunya ya yasinan kita kemarin. Yasinan kita kan dihadiri oleh perwakilan dari BNPT kemarin ketika launching kemarin ya. Walaupun Pak Boy nggak bisa hadir karena beliau lagi di luar daerah pada saat itu, cuman beliau mendelegasikan perwakilannya untuk hadir pada kegiatan itu, dan nantinya tentunya kita ke depan juga akan berjalan beriringan lah bersama-sama, karena kerja-kerja atau upaya-upaya seperti ini kan perlu kita galakan bareng-bareng bersama-sama Mas. Nggak bisa hanya BNPT saja atau hanya IMM DKI saja, tapi kita perlu berjalan beriringan ini, kolaborasi ini kan, karena sekarang ini kita sangat penting adanya kolaborasi antar lembaga atau antar stakeholder, kira-kira seperti itu sih Mas. Wah Mas Ari, saya terus terang atas nama pribadi salut banget sama Mas Ari dan juga teman-teman yang melakukan banyak pergerakan, kegiatan dan program yang sebenarnya dari sekian banyak aktivitas, kegiatan dan tanggung jawab masih meluangkan waktu dan tenaga untuk memikirkan umat gitu. Untuk memikirkan bangsa, dan ini satu hal yang mudah-mudahan semangat ini bisa terus menginspirasi dan gak pernah padam. Karena kita tahu tantangan itu pasti ada. Dan seperti Mas Ari bilang, harus dihadapi secara bersama-sama. Baik. Nah, Sobat Damai, peran mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi buat rakyat memang tidak diragukan lagi. Namun saat ini mahasiswa bukan hanya sekedar menyoroti dan berunjuk rasa mengenai isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan saja. Mahasiswa kini juga turut berkomitmen pada berbagai upaya pencegahan ekstremisme, radikalisme, dan intoleransi. Hal ini tentu dilakukan demi mewujudkan Indonesia yang damai, serta mempertahankan keramahan Indonesia terhadap berbagai suku, etnis, dan agama yang ada di dalamnya. Akhir kata, saya Bayu Oktara bersama Ari Apriana Rahab, Ketua Umum DPD IMM DKI Jakarta. Kami pamit, salam damai dan salam Indonesia Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.